Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai pengalaman aku ketika anosmia. Dan itu tuh aku saat hamil muda. Kayak gimana sih ceritanya? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Aku mau cerita nih mengenai pengalaman aku ketika hamil muda itu trimester 1 dan itu ada di sekitar bulan akhir Juni ya teman-teman, akhir Juni. Waktu itu aku kebetulan dapat wisuda secara offline ya, aku ikut wisuda secara offline dan syarat mengikuti wisuda offline itu adalah tes dulu ya, tentunya tes antigen gitu kan. Nah, aku sendiri sih waktu itu memang sudah difasilitasi ya, sudah difasilitasi oleh pihak kampusnya untuk tes gitu kan, antigen maupun PCR secara gratis di klinik kampus. Nah gitu. Nah, cuma nih masalahnya adalah pendampingnya juga sebetulnya boleh untuk tes di kampus. Nah, cuman karena waktu itu yang mendampingi aku wisuda itu adalah suami aku. Dan itu tidak memungkinkan ya, suami aku nggak memungkinkan untuk tes PCR maupun antigen di klinik gitu kan, di klinik kampus. Akhirnya tes di luar gitu kan, tes di rumah sakit. Nah, waktu itu aku udah sempet tes, jadi pas hari pertama itu aku udah tes nih di klinik kampus. Nah, setelah itu sorenya tuh aku antar suami aku ke rumah sakit gitu kan, ke rumah sakit terdekat. Di situ mau tes antigen ceritanya. Dan pas aku sampai rumah sakit itu tuh ada banyak orang tentunya ya, ada pasien-pasien atau yang lagi rawat jalan dan lain sebagainya, dan ada juga beberapa orang yang lagi tes ya, sama tes antigen gitu kan, nunggu hasil. Nah, ketika lagi pada duduk-duduk tuh nunggu hasil, itu ada satu orang ibu-ibu yang dia tuh nggak pakai masker gitu kan, duduk di situ, dan deket ibu-ibu itu juga sebenarnya masih banyak kursi-kursi kosong gitu. Akhirnya aku duduk di sebelah ibu itu. Nah, aku tuh waktu itu nggak tahu ya, walaupun memang di situ jaga jarak ya, aku nggak tahu kalau si ibu itu tuh hasil tes antigennya itu dia positif gitu, dan dia tuh diminta oleh petugas satgas COVID-nya sendiri untuk tes PCR biar lebih akurat hasilnya, memang benar-benar positif atau enggak. Saat itu aku benar-benar gak tahu, tuh waktu itu aku duduk aja kan, si ibunya tuh kayak gimana ya, mukanya muka-muka memelas, muka-muka sedih gitu kan, dan aku gak tahu itu kenapa gitu. Dan bodohnya aku lagi gitu kan, di saat orang-orang berkerumun di pojokan-pojokan gitu kan, dimanapun gitu kan, berkeliaran gitu, mereka pada pakai masker, tapi si ibu ini tuh enggak. Sampai akhirnya ada bapak-bapak yang nanya sama ibu itu gitu kan, dan kedengeran sih sama aku gitu, ini gimana hasilnya kayak gitu kan. Terus ibu itu bilang bahwa hasilnya itu positif, dan disitu aku langsung wah positif gitu kan. Akhirnya aku langsung pindah tuh dari tempat duduk aku yang dekat ibu-ibu itu, aku langsung pindah. Dan kisaran 5-7 hari ya kurang lebih, aku juga kurang ingat ya, itu indera penciuman aku tuh nggak berfungsi dengan baik. Awalnya tuh ya, namanya hamil muda, indera penciuman aku tuh sensitif gitu, sampai anak aku aja kan masih kecil tuh ya, yang umur setahun, itu kalau pup dari kejauhan aja aku bisa nyium. Nah, tiba-tiba itu tuh aku nggak bisa nyium apapun sama sekali. Fresh care pun aku nggak bisa nyium, apapun nggak bisa nyium. Bau masakan biasanya aku kalau masak-masakan apa kayak minyak-minyak gitu, itu tuh aku bener-bener mual banget kalau nyium itu. Dan setelah insiden itu yang tadi aku ceritain, aku nggak bisa nyium apapun sama sekali ya. Terus aku searching, ternyata itu adalah gejala anosmia ya, anosmia. Dan itu salah satu indikator kalau kita terkena COVID ya. Aku sendiri sebenarnya nggak tahu itu tuh COVID atau bukan, karena aku benar-benar pertama kali ngalaminnya. Dan yang aku rasain tuh waktu itu adalah kayak apa ya, semacam kayak hidung tersumbat, tapi bukan tersumbat juga, kayak flu tapi flu-nya di dalam, jadi si dahaknya tuh nggak keluar ya,
ingusnya tuh nggak keluar, bener-bener nggak keluar. Semua tuh kayak ada di dalam, di tenggorokan gitu. Flu, tapi bukan flu juga. Dan beberapa kali ngalamin sesak napas, mungkin sebenarnya bukan karena sesak napas dari paru-paru ya, tapi karena apa ya, si dahak yang nggak keluar gitu. Jadi ada di tenggorokan gitu ya, dalam tenggorokan. Aku juga nggak begitu paham kayak gitu, kayak flu tapi bukan flu, intinya kayak gitu. Jadi aku nggak bisa nyium apapun gitu, dan itu terjadi kurang lebih selama 1 minggu ya. Dan aku mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kayak gitu tuh bener-bener gak enak sih rasanya. Aku nggak tahu itu positif atau bukan, dan waktu itu aku mikir, kalaupun emang nggak positif, misalnya cuman anosmia pun kayak gini, gimana kalau yang udah kena COVID gitu kan. Akhirnya waktu itu aku mulai terapi. Oh ya, setelah itu tuh aku nggak tes ya teman-teman. Aku memang nggak tes PCR lagi, aku nggak tes antigen lagi. Jadi aku nggak tahu itu COVID atau enggak, karena memang ya aku juga di rumah ya, aku di rumah terus. Jadi memang ya mau nggak mau isolasi gitu kan. Kalaupun nggak isolasi ya aku memang ada di rumah terus, stay di rumah terus selama kehamilan ini gitu kan. Jadi memang ya udah, aku nggak tes juga, jadi aku nggak tahu itu COVID atau bukan. Yang jelas mau COVID atau bukan, aku tetap tinggal di rumah gitu kan. Dan aku mulai terapi, mulai konsumsi obat-obatan gitu kan, minum vitamin kan. Dan waktu itu menurut aku terapi aku yang paling manjur, yang paling berhasil adalah dengan terapi uap ya teman-teman. Nah, waktu itu setiap sebelum mandi nih aku ini dulu air panas, jadi aku masak air panas, dan si air panasnya itu uapnya kita hirup kayak gitu. Lebih bagus sih sebetulnya pakai ini ya teman-teman, pakai kayu putih yang kayak gitu, biar si hidung kita tuh terangsang gitu ya, hidung kita benar-benar terangsang dan lebih cepat pemulihannya. Tapi karena aku juga nggak suka sama kayu putih waktu itu, jadi ya walaupun aku nggak bisa nyium apa-apa, aku nggak mau pakai kayu putih. Jadi cuman benar-benar pure air panas gitu kan, dan uapnya aku hirup. Itu aku lakuin sekitar semingguan ya, terus waktu itu tuh aku lakuin sehari itu sekitar 2-3 kali. Nah teman-teman, itu tuh dari hari ke hari ya, dari hari pertama. Sebenarnya hari pertama tuh yang aku rasain setelah sekitar 5 harian kali ya, 5 harian aku ketemu sama si ibu itu. Yang pertama tuh kayak badan tuh nggak enak, badan nggak enak. Nah terus di hari kedua udah mulai kok nggak bisa nyium apa-apa ya, benar-benar nggak bisa nyium. Nah hari ketiga tuh mulai kayak ada gejala ya, dimana kayak hidung aku tuh kayak flu gitu, kayak ada flu tapi flunya di dalam, dan itu aku bener-bener baru ngalamin pertama kali gitu kan. Entah karena emang aku hamil muda, karena di beberapa artikel gitu kan di internet yang aku cari-cari, memang ibu hamil tuh bisa terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan hidungnya sensitif indera penciumannya, jadi nyium apapun bener-bener wow gitu kan, keciumnya. Mungkin itu hal yang sering terjadi sama ibu hamil. Tapi ada juga yang memang kebalikannya, jadi benar-benar gak bisa nyium apa-apa saat hamil muda. Ada juga yang seperti itu, dan itu memang bukan gejala COVID. Ada juga yang seperti itu teman-teman. Dan ternyata aku mengalami hal ini pada saat kehamilan yang kedua gitu. Aku nggak tahu, tiba-tiba dari sensitif jadi nggak bisa nyium apa-apa. Aku nggak tahu itu kenapa ya, mungkin itu juga ini ya bawaan bayi juga mungkin ya, atau memang benar-benar kena penyebaran gejala COVID gitu. Aku nggak tahu. Itu yang jelas ya aku rasain seperti itu. Nah di hari ketiga ini seperti yang aku bilang tadi ya, jadi ada flu tapi di dalam flunya. Terus udah gitu langsung tuh dari situ mulai terapi. Udah terapi tuh udah agak enakan ya. Di beberapa hari itu pokoknya puncaknya itu di hari keempat dan kelima teman-teman. Itu benar-benar gak enak sama sekali, tidur pun gak nyenyak. Karena pas tidur kayak sesek gitu ya, kayak ada sesek di kerongkongan tuh ya. Karena memang ada ingus atau dahak yang gak keluar gitu ya.
Nah terus di hari ke-6, di hari ke-7 itu baru mulai enakan lagi, dan terus-terusan, karena terus-terusan diuap juga ya, pokoknya tiap aku kayak sesek gitu ya di dalam, itu diuap kayak gitu sesering mungkin kalau bisa ya teman-teman. Dan di hari ke-8-nya itu baru udah agak enakan ya, dan kesini-sininya normal lagi, indera penciuman aku tuh jadi sensitif lagi, balik lagi ke normal gitu kan, balik lagi ke awal, kayak aku bisa nyium apapun lah, serba wangi-wangian atau bau-bauan kayak gitu. Nah teman-teman, itu tadi pengalaman aku ya semasa kehamilan pertama trimester 1 yang mengalami anosmia di tengah pandemi ini ya. Jadi kita memang benar-benar nggak tahu nih di tengah pandemi ini tuh benar-benar gonjang-ganjing ya, diambang kegalauan gitu kan, ini benar-benar kena COVID atau enggak. Yang jelas mau kena COVID atau enggak, teman-teman harus tetap jaga jarak, harus tetap menjaga sistem imun teman-teman, tetap pakai masker, gunakan protokol kesehatan yang tepat ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman juga harus happy menjalani kehamilan kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan share ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.